boleh nambahin di kalimat hampir di hadis ini dan hadis sebelumnya itu ada orang yang nggak disebut namanya di hadis 38 A'rabiyan. Siapa ini? Nah, nggak ada yang tahu. Maksudnya di sini nggak disebut. Di sebelumnya juga di 737 An-Rajulan, seorang laki-laki datang. Di dalam mustalah hadis ini secara umum orang yang nggak disebut namanya itu masuk dalam kategori majhul, orang yang nggak diketahui. Dalam hukum hadis ini dihukumi dengan hadis doif. Tapi itu ketika masuk dalam persanadan, periwayatan hadis-hadis di luar sahabi. Iya, doifnya di sanad. Bisa juga di matan, ketika sanadnya udah buruk, maka matan juga ikut buruk. Ketika orang itu nggak disebut namanya, tapi ini di matan dan di sanadnya nggak disebut ini sanadnya dari mana. Secara umum orang yang nggak disebut namanya adalah di dalam hukum hadis itu doif secara umum. Tapi ketika Bukhari dan Muslim meriwayatkan itu, maka hukumnya aman. Nah, hukumnya aman karena Bukhari dan Muslim sudah disepakati para ulama sebelum dan sesudahnya dan pada zamannya udah 100 Bukhari itu 100% sahih. Makanya Ibnu Hajar ketika ada Imam Ad-Daruqutni, salah satu imam besar hadis juga, mengkomentari hadis-hadis doif yang ada di Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari itu nggak semuanya sahih. Kenapa? Karena ada mubahamat wa majhulat. Ada kalimat yang orangnya nggak disebut siapa. Kalau nggak disebut siapa, kita nggak tahu sifatnya bagaimana, backgroundnya bagaimana, nggak tahu. Tapi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani membuat karya khusus menutup perkara ini, perkara mubahamat. Imam Al-Bulqini, namanya Al-Ifham lima fi Sahihil Bukhari minal Ibham. Jadi di kitabnya Imam Bulqini menutup nama-nama yang gak disebut di dalam Sahih Bukhari. Jadi udah aman tuh, kayak gitu. Nah ini tambahan aja. Menutup apa maksudnya? Menutup ngasih tahu orang-orang ada di dalam hadis. Misalnya di sini A'rabiyan, nanti disebut di kitabnya Imam Bulqini bahwa A'rabiyan yang disebut di hadis ini adalah seorang ini, kayak gitu. Berarti imam tersebut lebih mahir daripada Bukhari dong? Enggak, maksudnya Imam Bukhari, mungkin salah satu Imam Bukhari menyebutkan itu karena sudah berpikiran bahwasanya di dalam matan itu kan kejadiannya antara sahabat dan Rasulullah. Nah, dalam istilah hadis, as-sahabah kulluhum udulun adalahullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu semuanya terpuji. Sahabat itu semuanya terpuji. Gak perlu kita ini siapa, udah ini terpuji. Lah, kok bisa terpuji? Terpuji karena Allah sudah memujinya di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di dalam tafsir, hampir semua tafsir, umatan di sini adalah sahabat. Nah, gitu. Ummatan wasata. Terus juga Muhajirin wal Ansar radhiyallahu wa man tabi'ahum radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu adalah pujian kedua. Masih banyak pujian Allah kepada sahabat, itu masih banyak. Salah satu pujian Rasulullah kepada sahabat, khairul quruni, sebaik-baik zaman adalah khairul quruni qarni, zamanku, tsumma ba'dahu wa ba'dahu. Di riwayat lain ada kalimat
wa qarna ba'dahu kayak gitu. Jadi sahabat itu sudah di puji Allah dan Rasulnya. Bahkan Al-Kandahlawi, Waliyuddin Al-Kandahlawi seorang ulama hadis India pernah membuat kitab namanya Hayatus Sahabah yang biasanya dibaca sama jamaah tabligh. Iya. Hayatus Sahabah itu menjelaskan tentang sahabat saking besarnya kontribusi sahabat gitu. Jadi Imam Bukhari menyebutkan A'rabi karena sudah tahu bahwasanya ini sahabat kulum udul gitu. Dan juga terkadang Imam Bukhari mengulang hadis. Imam Bukhari nggak akan mengulang hadis kecuali ada faedah. Jadi ketika hadis itu diulang, maka terkadang dimubhamkan, terkadang diringkaskan, kayak gitu Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya. Dia nggak mau ada pengulangan. Dia pengen kalau ada kalimat yang pulang, berarti kita harus ringkas nih yang ini. Atau enggak kalimat orangnya dimubhamkan. Kayak gitu. Allah alam. Baik, ini adalah tinjauan kritis yang tadi disampaikan oleh Kak Andika tadi itu, yaitu tinjauan dari segi apa dalam hal ini kita namakan teori hadis berdasarkan ilmu mustalahul hadis, bahwasanya apabila kita melakukan hadis dan di dalam hadis itu disebutkan nama-nama atau tokoh-tokoh yang disamarkan majhul atau tidak disebut namanya secara langsung, ini seperti ada kalimat rojulan, a'robiyan atau ahadan, pokoknya gitu ya, dan sebagainya. Itu salah seorang ahli hadis, Al-Imam Darul Qutni, pernah memberikan komentar, berarti ini dalam hal ini kualitas daripada riwayat Imam Bukhari ini kurang apa? Kurang pas lah itu. Apa ininya? Alasannya? Ya ini karena ada tokoh yang namanya nggak disebut. Kalau jelas kan ya disebutkan saja gitu kan. Nah, ini artinya apa? Budaya kritis yang baik. Jadi tidak karena wah ini sudah pasti Imam Bukhari udah iya pokoknya udah nggak ada sikap yang apa namanya berani, ini sebetulnya kurang ini. Nah, tapi hebatnya lagi tidak dilawan dengan marah, tidak disikapi dengan marah, tapi apa? Al-Imam siapa namanya tadi? Al-Imamul Bulkini itu menjawab dengan budaya ilmiah. Oh tidak begitu ya, saya akan mencarinya. Nah akhirnya imam ini membuat kitab di mana kitabnya itu membela Imam Bukhari dengan apa? Dengan menjelaskan hal-hal yang mubhamat dan majhulat, hal-hal yang samar itu dijelaskan oleh Imam Bukhari. Nah itu hebat ya. Jadi ini budaya yang hebat, bukan budaya hoak atau saling apa namanya salah menyalahkan, tapi begitulah sikap dari para ulama zaman dulu. Nah tadi dengan alasan pula karena para sahabat Nabi itu adalah mereka sebaik-baik umat, khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya ya. Nah, maka mereka adalah rijalun udul ya, yang sudah diketahui amanahnya, kejujurannya dan kesetiaannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sini tidak disebutkan namanya Arabian atau rojulan, tapi karena hidup semasa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka disebut sahabat. Apa definisi sahabat itu? Mereka yang melihat bersama-sama menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, cucu Nabi sahabat bukan?
Hasan dan Husain itu. Sahabat walaupun kecil tapi sahabat Nabi karena apa? Pernah hidup bersama kakeknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.